mahasiswa PTN Yayansa kelompok 23. Saya Dwi Citra Amanda dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Halo, saya Aizila Putri Afrika dari Hukum Ekonomi Syariah. Halo, saya Suasati Pria dari Hukum Keluarga Islam. Saya Intan Anissa dari Hukum Keluarga Islam. Saya Wahyu Bima Susanto dari Perbankan Syariah. Saya Muhammad Azizan dari Hukum Ekonomi Syariah. Saya Vera Quratul Aini dari Hukum Keluarga Islam. Saya Sibira dari Komunikasi dan Perbuatan Islam. Saya Nur Mawaddah dari Perbankan Syariah. Saya Hafidah dari Perbankan Syariah. Everything will fine. You don't have to run. And all the hands keep your song. Just wait until it's done. Remember the last time when you fly so high. It's your broken wings still fall in my heart. And when it's out of the time, please don't say goodbye. You just have to stay here. Keep away, just keep away. Tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul S.Komi, BJ Kampung Sukarjo. Dengan ini menjelaskan bahwasanya stunting itu adalah anak yang kurang umurnya itu mencapai 5 tahun, tapi dia beda dia antara berat badan, tinggi badan, dan perkembangan badannya selama ini. Maka dari hal itu kami selaku pejabat Kecil Kampung Sukarjo selama ini telah mengupayakan untuk meningkatkan gizi yang terbaik untuk anak-anak yang terdampak stunting di Kampung Sukarjo. Desa Sukarjo merupakan angka stunting paling tinggi, yaitu mencapai 10 orang anak. Kemudian dari upaya desa juga disahuti oleh Puskesmas Langsa Timur melalui Dinas Kesehatan. Selama ini juga telah diberikan makanan tambahan gizi untuk anak-anak yang mengalami stunting di Sukarjo dan umumnya di wilayah Kecamatan Langsa Timur. Dan alhamdulillah program penambahan gizi untuk anak, makanan tambahan telah dilaksanakan. Untuk ini hari mungkin telah selesai, yaitu mencapai 90 hari, dan mungkin selanjutnya mungkin akan dilanjutkan di tahun 2024. Selaku Kecil Kampung Sukarjo, untuk mengatasi stunting yang ada di Kampung Sukarjo itu berawal mungkin dari Jatim, calon pengantin. Mungkin demikian pandangan saya selaku PJ Kecil Kampung Sukarjo menyangkut masalah stunting untuk di Kampung Sukarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Ningsih, saya Sekretaris Desa Kampung Sukarjo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Stunting adalah dapat diberikan arti bahwasanya penyerapan gizi yang tidak maksimal pada tumbuh kembang seorang anak. Contoh, tumbuh kembang dari anak balita tersebut tidak sama dengan teman-temannya yang dalam pertumbuhannya sehat. Pencegahan dapat dilakukan seminimal mungkin dari usia mereka masih dalam kategori sebelum menikah atau pranikah. Itu dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau mengikuti posyandu remaja, yang di situ ada penjelasan tentang tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan untuk calon seorang ibu muda yang nantinya setelah menikah
akan mengandung dari anak tersebut. Jadi sebelum dia hamil dalam pernikahannya nanti, dia sudah dipersiapkan sedini mungkin tahapan-tahapan yang harus dia persiapkan. Selanjutnya, peran serta perangkat dalam meminimalisir dari stunting itu adalah yang pertama, setiap desa diberikan dana oleh pemerintah pusat dan dana tersebut kita plotkan untuk kegiatan penanganan stunting dengan cara pemberian PMT tambahan untuk anak-anak stunting dan pemberian pembekalan atau sosialisasi kepada ibu-ibu yang memiliki balita agar anak-anak tersebut tidak sampai terjadi stunting dengan cara memberikan makanan yang bergizi baik untuk tumbuh kembang dari anak balita tersebut. Saya rasa inilah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia MDK, bidang desa di Desa Sukorejo ini mau menjelaskan sedikit tentang stunting ya. Stunting itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh anak dan dibanding dengan anak seumurannya itu dia tinggi badannya itu nggak sesuai dengan umur yang sekitarnya. Biasanya itu stunting itu dia disebabkan oleh dia kan dari ibunya hamil kurang tambah darah. Setelah habis itu kan dia melahirkan, terjadilah dia berat badan lahir rendah itu biasanya. Habis itu dengan dia tidak dikasih ASI eksklusif, pola asuh dari ibunya itu juga kurang, terpapar asap rokok di sekitar rumah, dengan lingkungannya kurang sehat. Jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan anak terjadi stunting. Kalau untuk disembuhkan itu lama ya, agak lama dia karena dia itu kondisinya kan dia pasti itu anaknya itu gizinya udah kurang. Karena kalau anak udah pendek, kita bilang pendek, dengannya itu tidak sesuai standar kurus, otomatis kan dia menghambat motorik halus dan motorik kasarnya. Bahkan dia bisa juga lambat untuk berbicara, lambat juga untuk jalan, terhambatlah pertumbuhannya. Jadi solusinya harus kita cegah dari inilah anak remaja. Remaja kan ada tuh tablet tambah darah, bisa dari anak remaja karena kan dia apalagi yang anak remaja ini kan bakal menjadi ibu hamil ke depannya. Jadi kalau dia dari remaja aja udah asupan nutrisinya udah bagus, tablet tambah darahnya udah rutin minum, insya Allah kita bisa mencegah untuk terjadi stunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapriyadi, SPDI NPD, salah seorang sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai imam dusun di Dusun Nelayan. Menanggapi tentang stunting dan pencegahannya, di dalam surat An-Nisa ayat 9 sangat jelas Allah memberikan sebuah informasi kepada kita, yaitu hendaklah kamu takut kepada Allah dengan meninggalkan generasi-generasi yang lemah ekonomi dan lemah fisik. Hari ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah tentang generasi yang lemah fisik, dimulai daripada bayi, yaitu bayi ini pasti awalnya berasal daripada kedua orang tua. Jadi stunting itu menurut pandangan Islam itu adalah ketidaksesuaian antara pertumbuhan dengan usia. Pencegahan stunting itu kalau menurut kami dimulai daripada ayah dan ibundanya. Yang pertama, sang ayah itu harus memberikan sebuah nafkah yang baik kepada istrinya. Makna yang baik di samping dia halal juga penuh dengan gizi. Insya Allah dengan seorang ibu yang sedang mengandung dan ibu yang menyusui dan ibu yang mendidik, dengan mendapatkan asupan yang bergizi, insya Allah anak itu akan tumbuh baik, tumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh kesehatan dan juga pertumbuhan sesuai dengan usianya. Maka kami di KUA Langsa Timur, saya juga sebagai salah seorang penyuluh agama Islam di Langsa Timur, juga punya kewajiban untuk memberikan informasi-informasi tentang stunting itu dan juga pencegahannya. Bagaimana
cara yang kami lakukan yaitu di saat bimbingan terhadap calinda, artinya calon pengantin. Mungkin ini pandangan kami tentang stunting. Mari sama-sama kita saling memberikan informasi terhadap pencegahan stunting. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu adalah agama atau ajaran yang sangat-sangat tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Berhubungan dengan stunting, bayi yang stunting, bayi yang kurang gizi, bayi yang kurang pertumbuhannya macam-macam, itu Islam sangat-sangat menganjurkan agar setiap keluarga, setiap rumah tangga itu menjaga sebaik-baiknya tentang keturunannya. Bahkan dimulai dari memilih jodoh pun dalam Islam sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Mengenai nafkah juga sebaik-baiknya. Mengenai halal haram juga sudah diatur dalam Islam. Jadi kalau ada stunting yang terjadi dalam umat Islam, kalau dikarenakan kelalaian kedua orang tuanya atau kelalaian orang-orang yang berhubungan dengan hal tersebut, jadi itu dosanya adalah atas orang-orang yang ikut serta dalam kelalaian itu. Kalau kelalaian di pihak ayah ibu, ialah yang berdosa. Islam menganjurkan agar tidak ada terjadi stunting. Namun kalau ada terjadi juga, itu semuanya adalah dengan izin Allah. Misalnya terjadi perang, dalam perang itu tentunya ya makanan kadang-kadang nggak teratur, macam-macam, ada bayi sedang dikandung, nah, itu lain. Tapi kalau gara-gara si ayah tidak memberikan nafkah dengan cukup, si ayah tidak berusaha, dan si ibu juga tidak menjaga si anak ini ketika dia lahir bagaimana, ketika dia sudah lahir bagaimana, tidak diperhatikan. Perhatian orang tua kepada anak tidak cukup, baik perhatian makanannya. Orang tua ini kadang-kadang ada yang kaya, tapi dia tidak perhatian. Nah, ini orang tua ini salah. Namun kalau sudah terjadi, ya sama-sama lah diobati bagaimana kelangsungan orang-orang bayi yang sudah stunting itu agar dia dapat hidup dan dapat dia juga mengecap kehidupan ini sama seperti orang lain. Namun yang paling penting sebenarnya dalam Islam dianjurkan adalah pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Maka sebelum terjadinya stunting itu, calon ibu harus diberi tahu oleh pihak-pihak yang berkenaan, yang berkompeten tentang hal-hal itu. Misalnya Departemen Kesehatan, wajib diberitahu, wajib itu dikasih tahu. Departemen Kesehatan ini juga bekerja sama dengan pemimpin. Kalau di desa ya geci, kalau di kecamatan ya camat, kalau kabupaten ya bupati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haki. Saya salah satu warga di Desa Sukarejo, di mana Desa Sukarejo saat ini juga sedang menggalakkan salah satu problematika kehidupan masyarakat, yaitu stunting. Stunting sendiri merupakan salah satu bentuk kurangnya gizi kepada seorang anak, sehingga mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Dalam Islam, stunting ini menjadi salah satu problematika penting yang harus dicegah. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim."
Dan takutlah orang-orang yang ketika ia meninggalkan keturunan, namun keturunan tersebut dalam keadaan yang lemah. Stunting menjadi indikasi terhadap keturunan yang lemah, sehingga harus dicegah. Salah satu pencegahannya adalah dengan pemberian gizi atau makanan yang baik, sehingga gizi seorang anak dapat termaktub dengan baik dalam kehidupannya, sehingga juga tidak memperlambat atau mempengaruhi pada hal negatif terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Al-Quran telah menganjurkan untuk kita memakan makanan yang baik. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Menurut Quraisy Shihab, bahwasanya halalan thayyiban, halal yang tidak haram, dan juga tentunya thayyibah, baik. Kenapa? Karena makanan yang didapatkan dengan yang halal dan juga dengan kondisi yang baik dapat mempengaruhi terhadap efek positif pada tubuh seseorang, sehingga pemberian makanan gizi yang baik kepada seorang anak dapat menjadi salah satu pencegahan dalam problematika stunting ini. Bahkan problematika stunting ini dapat dikategorikan sebagai maqasid syariah dalam fikih, hifzun nafs dan juga hifzul aql. Kita harus menjaga jiwa, kehidupan yang akan datang, dan kita juga harus menjaga bagaimana akal-akal kehidupan yang akan datang, sehingga masa depan kedepannya dapat tercurahkan dengan baik. Anak-anak yang akan memimpin di masa depan, di masa yang akan datang, dapat memberikan kegiatan, dapat memberikan pemikiran yang positif dan baik, yang salah satunya dimulai dari pencegahan stunting, sehingga tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjadi masyarakat yang Qurani, orang tua harus bekerja sama dengan para petugas atau para medis untuk memberikan edukasi atau memberikan perihal penting terhadap tumbuh kembangnya seorang anak, salah satunya pencegahan stunting. Semoga kita bisa menjadi hamba yang kuat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hamba yang kuat lebih baik daripada hamba yang lemah. Untuk apa? Untuk dapat menjaga kekokohan agama kita ke depannya. Untuk apa? Untuk dapat menjaga kekokohan negara kita ke depannya. Untuk apa? Untuk dapat menjaga kekokohan keluarga yang Qurani ataupun Islami ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima